Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dalam IHMPA bersama GPIB Ebenezer Surabaya. Apakah adik-adik semuanya happy atau sad? Oh, happy. Pinter sekali kita semua happy karena kita bisa bertemu bersama dan beribadah bersama-sama. Adik-adik, silahkan adik-adik menyiapkan dulu Alkitabnya dan persembahannya. Ditunggu ya. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan sudah menyiapkan persembahan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yes! Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekarang sudah bulan Desember, kita sudah masuk dalam masa Advent. Di minggu ketiga, kita akan menyanyikan lagu Satu Lilin Kita Nyalakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Maka adik-adik bisa menyanyikannya? Kita nyanyikan perlahan-lahan ya. Suara gue sakit. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari sembah Lihat yang lain ada balas
Sekarang adik-adik dapat menyiapkan Alkitab dan membuka dari kitab Mazmur. Kita akan bermazmur bersama-sama. Mazmur 72 ayat 1 sampai 4. Mazmur 72 ayat 1 sampai 4 yang akan disampaikan oleh adik Kesia. Silakan Kesia. Shalom, kali ini Kesia akan membaca Alkitab Mazmur 72 ayat 1 sampai 4. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi merumukkan pemeras-pemeras. Terima kasih. Dadah. Terima kasih adik Kesia untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan lagu Bayi Yesus, Aku Sayang Padamu. Bayi Yesus, aku sayang padamu, Malak dan Gembala sayang padamu, orang Majus juga sayang padamu, tiap orang patut sayang padamu. Bayi Yesus, aku sayang padamu, Malak dan Gembala sayang padamu, orang Majus juga sayang padamu, tiap orang patut sayang padamu. Sekarang tiba baginya waktu bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan firman. Tuhan berkati kami, beri kami telinga yang baik supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan beri kami hati yang baik sehingga kami dapat memahami dan mau melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh adik Jordan. Silahkan Jordan. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas.
bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Adik Jordan yang sudah membacakan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adik-adik, bacaan kita tadi terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 4 dengan tema menjadi pembawa damai. Adik, berarti setelah mendengarkan firman ini, kita diharapkan untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik, dalam bacaan kita tadi, katakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang Raja Damai. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya? Yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya tentang Raja Damai adalah bayi Yesus. Bayi Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem adalah seorang Raja Damai. Bayi Yesus yang lahir, bertumbuh besar, dan menjadi dewasa. Bayi Yesus yang sudah besar inilah adik-adik yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Menyelamatkan adik-adik, juga menyelamatkan Evi. Tuhan Yesus juga yang menginginkan agar kita juga menjadi anak-anak yang membawa damai. Artinya kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Kita tidak boleh bertengkar, ataupun kita harus melerai orang yang bertengkar. Nah, adik-adik, jika kita saling mengasihi seperti kedua anak ini, saling berpelukan, apakah ini baik? Tentu saja adik-adik, ini adalah hal yang sangat baik. Karena memang mana Yesus menginginkan kita untuk saling mengasihi teman-teman kita ataupun saudara kita. Nah, kalau yang ini gimana adik-adik? Saling bertengkar, saling teriak-teriak. Apakah ini yang disebut pembawa damai? Tetot, tentu bukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh bertengkar, teriak-teriak. Tetot, kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Hidup dengan rukun dan damai bersama teman maupun saudara. Kalau yang ini adik-adik, waduh, mereka tidak hanya bertengkar adik-adik, tapi mereka berkelahi. Saling pukul. Apakah ini boleh adik-adik? Boleh atau tidak? Tetot. Tidak boleh. Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi pembawa damai. Artinya kita tidak boleh bertengkar. Ya adik-adik? Nah, kalau seperti ini gimana adik? Marah, lihat mukanya. Marah sekali. Boleh nggak ini adik? Boleh? Tetot. Tidak boleh. Anak Tuhan harus menjadi pembawa damai. Tidak boleh marah. Marah seperti ini tentu tidak baik, bukan adik-adik? Nah, gimana kalau yang seperti ini? Wah, bermain bersama temannya. Apakah boleh seperti ini adik-adik? Iya, benar sekali. Tentu saja boleh. Ini bagus sekali.
Adik harus mau berteman dengan siapa saja. Menjadi anak pembawa damai, bukan anak yang suka berkelahi atau bertengkar. Anak pembawa damai mau berteman dengan siapa saja. Kalau yang seperti ini adik-adik, mau membaca buku bersama-sama, saling berbagi. Apakah ini yang disebut anak-anak pembawa damai? Benar sekali. Jadi adik-adik, saat kita berbagi, saat kita saling sharing, baik itu buku, makanan, mainan, itu artinya kita menjadi anak-anak pembawa damai. Kita menghadirkan sukacita bagi orang lain. Oke adik-adik? Nah, adik-adik ingat tadi yang sudah Kak Evi katakan, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan datang Raja Damai. Dan Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Tuhan Yesus menjadi Raja Damai. Dengan karya penyelamatannya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus ingin agar anak-anak PA, agar anak-anak juga menjadi pembawa damai. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun di tempat kita bermain. Adik-adik dapat saling berbagi, bermain bersama, mengasihi teman. Itulah anak-anak yang disebut sebagai anak-anak pembawa damai. Siapa yang mau menjadi anak-anak pembawa damai? Sama seperti Tuhan Yesus? Saya, Kak. Saya juga, Kak. Oke, kita semua mau menjadi anak-anak pembawa damai. Kakak-kakak layan juga mau menjadi pembawa damai. Kakak-kakak layan yang membawa damai bagi semua orang. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini, membawa damai bagi kami. Dan biarlah kami juga menjadi anak-anak pembawa damai. Tempat kami bermain, di tempat kami belajar, maupun di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus menjadi pembawa terang dan pembawa damai bagi sesama kita. Sekarang kita akan nyanyikan Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan menghibur cintanya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan menghibur cintanya. Sekarang adik-adik kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Kak Tessa. Silahkan Kak Tessa. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Pada pagi hari ini kami bersama ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas berkat-Mu telah menjaga dan memelihara bangsa kami, bangsa Indonesia.
Tuhan berkati pemerintah yang pada saat ini sedang mempersiapkan untuk sistem pada saat hari Natal dan juga Tahun Baru. Berkati mereka Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berkati seluruh rakyat Indonesia agar mau menaati dan mematuhi peraturan yang nantinya akan dibuat. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk gereja kami. Berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, para pegawai yang bekerja di kantor gereja. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mau dengan baik, dengan setia membantu kami ber-IHMPA. Berkati, berikanlah kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan. Dan juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit. Tuhan bantu pulihkan mereka, angkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Tessa untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba bagi kita untuk memberikan persembahan. Sudah disiapkan ya? Mari kita bernyanyi. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh adik Oscar. Silahkan Oscar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan untuk gereja kami, supaya kami bisa bergereja. Berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan. Berkati kakak Layan yang sudah mengajar kami selama ini. Terima kasih. Lindungin kami dari virus. Jawaban kami. Dengar kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Oscar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta anak yang akan disampaikan oleh Kak Kenda. Silahkan Kak Kenda.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Kak Kenda akan membacakan warta anak untuk kita semua. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Mama dan Papa yang sudah memberikan fasilitas kepada adik-adik sehingga adik-adik bisa mengikuti IHMPA dengan baik. Yang kedua, adik-adik, hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 9 pagi kita akan beribadah merayakan Natal. Perayaan Natal untuk kali ini lain daripada yang lain karena kita akan bergabung dengan teman-teman kita dari GPIB Shalom. Jadi ingat, hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 9 pagi via Zoom ya. Yang ketiga, ucapan ulang tahun. Ucapan ulang tahun disampaikan kepada adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 19 Desember sampai 24 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati ya, bahagia selalu, panjang umur, dan senantiasa sukacita. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Jangan sampai sakit. Kita harus sehat, kita harus semangat, kita harus sukacita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kenda untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Anak yang Dijanji. Adik-adik, mari kita berdoa untuk meminta berkat. Tuhan kiranya menyertai kami, dimanapun kami berada dengan kasih setia, dengan damai dan sukacita, di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah. Jangan lupa untuk selalu mengingat protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.